Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, desakan agar kebijakan pembelajaran tatap muka 100% dihentikan datang dari sejumlah kalangan, termasuk dari Perhimpunan Guru. Tujuannya untuk menyelamatkan murid, guru, dan warga sekolah lainnya dari penularan Omikron. Mengapa pemerintah pusat berkukuh tetap meneruskan kebijakan pembelajaran tatap muka 100%? Inilah top review selengkapnya. Inilah suasana di Sekolah Dasar Negeri Pademangan Timur 05, Pademangan, Jakarta Utara, hari Kamis siang 27 Januari 2022. Sekolah tampak lengang karena pembelajaran tatap muka atau PTM dihentikan untuk sementara waktu, menyusul adanya murid dan guru yang terpapar di sekolah tersebut. Petugas terlihat menyemprotkan disinfektan di lingkungan sekolah. Penyemprotan difokuskan pada lokasi-lokasi yang kerap dilalui maupun disentuh para murid ataupun guru, mulai dari gerbang sekolah, wastafel, pagar, lemari, tempat duduk, hingga ruang guru maupun ruang kelas. Penutupan sekolah akan berlangsung hingga Selasa 1 Februari 2022 dan akan dibuka kembali pembelajaran tatap muka pada 2 Februari 2022. Suasana lengang juga terlihat di Sekolah Dasar Negeri 07 Krekot, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tidak ada aktivitas berarti di sekolah ini. Seluruh ruang kelas dalam keadaan kosong. Ini terjadi karena pembelajaran tatap muka terpaksa dihentikan setelah salah seorang siswa kelas 5 reaktif COVID-19 berdasarkan tes antigen. Sementara itu, pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 86 Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan dihentikan sementara setelah ditemukan ada 3 murid dan 2 guru terpapar COVID-19. Penghentian pembelajaran tatap muka dilakukan selama 5 hari. Pihak sekolah juga menggelar tes swab massal. Di wilayah DKI Jakarta, total ada 90 sekolah yang tersebar di 5 kota di Jakarta ditutup dan dihentikan sementara PTM 100% lantaran ada siswa maupun tenaga pengajar yang terpapar COVID-19. Dari seluruh sekolah yang ditutup paling banyak ada di kawasan Jakarta Timur, yakni 43 sekolah, disusul Jakarta Selatan, yakni 31 sekolah. Sisanya tersebar di 3 wilayah lain di ibu kota. Data ini dihimpun per 22 Januari hingga 26 Januari tahun 2022 ini. Meski temuan kasus makin masif, namun pemerintah Provinsi DKI memastikan proses PTM 100% tetap dilanjutkan. PTM kan sudah seperti yang saya sampaikan, sesuai dengan ketentuan masih diberlakukan PTM karena Jakarta kan sudah diputuskan masuk di level 2 dan vaksinnya di Jakarta kan memenuhi syarat. Lebih dari 50% bagi lansia, kita di atas 72%, kemudian juga terhadap pendidikannya di atas 80%, kita bahkan 98 bagi peserta didik, 91 bagi kependidikannya atau pendidiknya. Jadi memenuhi syarat ya. Terus sekalipun memang sudah ada kurang lebih 90 sekolah yang ditutup sementara. Desakan agar PTM 100% dihentikan datang dari sejumlah pihak, diantaranya Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. P2G mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Daerah sekitar kawasan aglomerasi agar segera menghentikan skema pembelajaran tatap muka 100%. Hal ini perlu dilakukan demi keselamatan dan kesehatan semua warga di sekolah. Menanggapi sejumlah tanggapan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku akan mempertimbangkan usulan penutupan PTM di wilayah DKI. Namun ia menjelaskan bahwa kebijakan PTM 100% sudah merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kami tentu mempertimbangkan semua masukan, apakah secara formal melalui kelembagaan organisasi atau pribadi-pribadi warga Jakarta yang ingin ada evaluasi terkait PTM, kami akan mempertimbangkannya. Kami terus melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terkait PTM 100% terbatas. Ya. Seperti yang sudah sering kami sampaikan, kami memberlakukan PTM 100% terbatas mengikuti kebijakan daripada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Ya. Pemerintah pusat sendiri memastikan kebijakan PTM 100% tetap jalan terus karena hingga saat ini belum ada kejadian luar biasa.
Secara umum, situasi masih relatif terkendali, sehingga pemerintah belum merencanakan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka. Sampai hari ini tetap dilaksanakan, kalau ada hal-hal yang luar biasa akan diambil keputusan tersendiri. Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan tatap muka, sekolah tatap muka. Data Kementerian Kesehatan per 26 Januari 2022, pasien yang dirawat di rumah sakit karena varian Omikron sebanyak 7.688 orang di seluruh daerah. Tempat tidur isolasi yang sudah siap pakai mencapai 80.000, sehingga pasien yang dirawat saat ini masih di bawah 10% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia. Khusus di Jakarta, 45% kasur terisi dari kapasitas yang siap, 3.900 tempat tidur. Sementara itu, per 26 Januari 2022, korban meninggal akibat COVID-19 varian Omikron ada sebanyak 3 orang. Mungkin data-data ini yang membuat pemerintah tidak khawatir. Namun, ahli epidemiologi mengingatkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia layak diwaspadai. Situasi kita di Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan kota-kota besar ini sudah mulai memasuki fase yang awal dari masa gelombangnya. Dan bukan sangat awal tapi sudah lebih maju, dan ini relatif sudah cukup serius karena sebetulnya angka psikologis dari sisi kemampuan deteksi maupun dengan testing tracing itu di angka 200-an kasus infeksi. Kalau sudah di atas itu umumnya kita sudah harus siap untuk mengantisipasi ledakan kasus dengan melakukan mitigasi supaya skenario buruk tidak terjadi. Caranya ya tentu salah satunya adalah mengurangi mobilitas interaksi. Bahkan di sejumlah negara yang selamat saat varian Delta menyerang ternyata kesulitan untuk mencegah varian Omikron, khususnya yang menginfeksi usia anak-anak. Pada populasi kita ada kelompok yang belum memiliki cakupan vaksinasi yang tinggi, yaitu anak. Karena baru dimulai, karena juga ada di bawah 6 tahun yang memang belum eligible atau memenuhi kriteria untuk pemberian vaksin. Belum ada vaksin yang aman misalnya. Untuk bahkan bayi, anak-anak. Dan itu mereka sangat berisiko. Dan untuk diketahui dalam situasi Omikron inilah, negara seperti katakanlah Australia yang sebelumnya terkendali meski diserang Delta, angka kematian akibat COVID-19 yang disebabkan varian Omikron ini pertama kali terjadi pada kelompok anak di era Omikron ini. Yang dikatakan bahwa Omikron mild itu makanya sangat tidak tepat ya, karena sebaliknya kasus-kasus infeksi anak saat ini jauh meningkat dibanding waktu Delta, dan kematiannya juga lebih tinggi. Bahkan kalau lihat Afrika Selatan, angka kematian sebelum Omikron itu setengahnya pada anak. Nah, sekarang 2 kalinya. Nah, ini artinya kita harus sangat berhati-hati. Dan dampak dari infeksi Omikron ini atau varian apapun sebetulnya pada anak sangat serius. Dari mulai kerusakan di sel otak, kematian sel otak, potensi kematian sel otak, dan juga kerusakan pembuluh darah, bahkan di jaringan jantung. Nah, ini yang harus dipikirkan untuk dicegah. Desakan penghentian pembelajaran tatap muka di sekolah patut dipertimbangkan. Jangan sampai sekolah menjadi klaster yang membuat Omikron meledak sewaktu-waktu.